dia punya. Cuman kan dia maya. Berubah-ubah. Iya. Maya itu kan berubah-ubah. Sebetulnya hampir sama kejadiannya. Ya ada unsur cairnya, ada unsur padatnya, ada unsur apinya, ada udaranya. Iya. Dia tetap memperbandingannya. Lebih banyak kita atau manusia, unsur padatnya lebih banyak, tetanahnya banyak. Unsur cairnya juga banyak. Apinya lebih sedikit, anginnya pun sedikit. Nah kalau dia mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Top Misteri yang saya cintai, jumpa lagi bersama saya Kang Prabu. Dan bincang-bincang kita kali ini akan membawa Anda ke suatu yang mungkin belum pernah Anda temui ya. Tentu saja untuk Sohib Top Misteri, saya ingin kita sama-sama membangun channel ini agar bisa berkembang. Dan jangan lupa agar channel kita ini, channel yang kita sayangi ini bisa merambah ke semua lapisan masyarakat. Kasih komentar, kritik dan saran, dan juga jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya. Nah, tentu saja di sini dalam perjalanan untuk melayani para pasien-pasien, banyak sekali hal-hal yang goib menurut kita. Hal-hal yang mistik yang beliau temukan di lapangan. Nah, kita akan ikuti nanti apa yang pernah beliau alami selama perjalanan menekuni dunia paranormal. Untuk itu, selamat siang Kiai Kurdi. Selamat siang Pak Prabu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Nggak hujan. Nggak hujan. Alhamdulillah. Jadi sekarang kan musimnya musim hujan. Ya. Saya agak deg-degan tadi. Tapi saya yakin yang namanya orang sakti tahu. Kadang-kadang berhitung dengan waktu ya. Adanya waktu ini, jam ini beliau tahu kapan harus jalan, kapan harus melangkah. Jadi ini yang membuat kita penasaran semua. Dan saya yakin juga ini para pemirsa dari Sohib Top Misteri juga pengen tahu nih. Yang pertama sosok Kiai Kurdi, yang kedua itu tadi dalam menangani masalah pengobatan pasien-pasien, apa sih yang pernah dialami di lapangan. Nah, untuk itu kami silakan Kiai Kurdi. Iya. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk segenap Sohib Top Misteri, sehari-harian memang saya sebagai pengobat atau penyembuh atau sebagai perantara. Tapi yang perlu kita garis bawain, tadi Pak Prabu menyampaikan penyakit medis dan non medis. Sebenarnya penyakit adalah penyakit. Metodenya ada metode dengan medis, ada metode non medis. Nah, kalau saya berarti mengatasi dengan non medis. Non medis. Kalau medis berarti ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, kalau kita ini atau katakanlah paranormal atau katakanlah penyembuh itu non medis. Tentang akupressure atau dengan doa dan sebagainya bagian non medis. Nah, sebenarnya seseorang yang mengalami satu problem atau entah kesehatan yang terganggu, entah kesehatan fisik, entah kesehatan rohani, itu semua bersumber dari pikiran. Sehingga sebetulnya kita ini harusnya tahu diri, mengetahui dirinya. Jadi harus tahu diri dulu. Tatkala kita dilahirkan hari apa, itu harus tahu hari lahir. Dilahirkan hari apa, itu nanti akan ketemu jatuhnya apa. Misalkan orang yang lahir hari Selasa Wage, dalam hitungan saya atau kita itu pakai hitungan, berarti Selasa itu adalah 3, Wage itu adalah 4, jumlah 7. Itu lakunya bumi.
penyakitnya nggak jauh-jauh dari daerah perut. Ini yang penyakit yang lahir Selasa Wage itu daerah perut itu yang perlu diwaspadai. Ya. Kemudian bagi yang sudah sakit, nah tadi udah ditentukan juga obatnya atau jamunya kan gitu. Berarti hubungan antara bumi, berarti yang tumbuh dari bumi apa? Yang berdasarkan oyot atau akar ya, akar-akaran. Jadi sifatnya apa, tentang kunyit, apa itu. Intinya yang tertanam di dalam bumi. Itu. Sehingga tatkala kita dapat atau ada yang kurang sehat datang ke rumah atau minta ini, entah sakit apa, entah diagnosa cancer atau apa, judulnya di daerah mana nih titik kansernya? Perut. Itu yang harus kita pakai ya tadi, rempah-rempah yang ada di dalam bumi. Itu ya. Nah, tatkala orang lahir hari misalkan Rebo Pon misalkan. Rebo adalah air, pon adalah udara. Atau Rebo Pon itu ya tadi, itu yang seimbang sebutnya. 7 tambah 7. Jadi kalau dalam hitungan dari Rebo adalah 7, Pon ada 7, 14. Itu lambang bulan atau wulan. Lakunya wulan. Orangnya sakitnya tidak jauh daripada hati atau katakanlah kalau bahasa liver atau batin. Makanya harus dijaga di daerah dadanya. Itu di dada harus dijaga. Nah, apa obatnya, rempahnya atau jamunya? Berarti yang tumbuh di atas, artinya di tengah. Jadi misalkan pakai benalu, misalkan benalu apa saja. Yang penting tidak benalu yang tumbuh dari pohon rengas. Kalau di Jawa ada pohon rengas, jangan. Pohon rengas itu pohon apa, Kiai? Pohon yang gatel itu. Yang gatel ya. Jadi, tapi benalu yang tumbuh ada di pohon yang berbuah. Nah itu bisa untuk ngatasin penyakit tentang yang urusan dada, entah paru-paru, entah kondisi liver dan sebagainya. Itu. Dan lain-lain. Kalau dijelaskan kan lama, banyak. Tapi betul, intinya garis besarnya. Ini tatkala sakit raga sebetulnya, itu bagian raga. Atau jasmani. Beda kalau pas datang dalam kondisi yang ada tidak seimbang. Ya misalnya kayak orang stres atau orang suka ngelamun, orang depresi. Itu ya gabungan antara dimohonkan ampun, barangkali ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, masa sekarang, sama diambilkan air embun. Embun itu yang kita pakai air kelapa terus ditaruh di halaman semalaman, minum. Insya Allah semua yang gangguan otak lah kita seimbang. Bubar itu selesai. Itu air yang sudah diembunkan diminumkan. Diminumkan. Itu. Oke, Kiai. Sampai di situ dulu itu beberapa metode pengobatan. Nah, di dalam pengobatan spiritual kadang-kadang banyak orang yang belum paham, yang kita lakukan, misal seperti yang kayak sebutkan tadi, ada orang yang datang dalam posisi lagi kesurupan, atau kalau istilah orang sekarang ini agak ngeheng, Nah, kadang-kadang yang seperti itu banyak netizen di lapangan ngomongnya kena santet itu. Nah, menurut Kiai sebenarnya apa ini? Bisa memang ada yang terjadi seperti itu, tapi kan kita harus lihat. Maka tatkala ada yang datang, kita kenalin, kita teliti penyebabnya dulu. Itu bukan langsung objeknya, udah sakit kesurupan, berarti bukan langsung tindakan pengobatan surupannya, tapi penyebabnya dari kesurupan apa. Kalau udah ketemu penyebabnya, kan akan mempermudah untuk cari obatnya kan. Jadi tentang santet memang ada. Santet itu kan tadi sihir lah. Sihir itu ada. Tatkala orang sakit hati dengan doa
sumpah serapah pun bagian santet. Iya. Bagian nyumpahin itu bagian ini yang unsur negatif. Nah, tatkala yang disumpahin itu memang jatuh apesnya, ya dia akan sakit. Iya. Sehingga bukan mesti harus kena dikirim pakai sile atau pakai jarum, bukan. Tapi dia dari doa yang jelek pun bisa membentuk daya atau energi yang buruk atau yang menyakitkan tubuh. Iya. Itu. Makanya seperti sihir ya. Sihir itu tadi ada yang sihir untuk menyakitin tubuh, ada sihir untuk menyakiti pikiran. Iya. Seperti pelet. Pelet hampir sama dengan santet, dengan sihir. Mungkin pelet yang dihantam pikirannya. Iya. Biar selalu kangen dengan si A misalkan. Nah, si A menggunakan daya-daya pelet itu. Itu. Nah, sedang yang santet berupa itu adalah untuk merusak tubuh. Ya, jadi sihir itu ada yang berupa, ada dua, untuk merusak tubuh dan merusak pikiran. Iya. Baik, sama-sama jahatnya sebetulnya. Itu. Jadi intinya yang namanya santet, sihir itu adalah pekerjaan orang-orang yang kurang baik lah. Ya, kurang baik. Jadi yang terkena santet itu ya reaksinya macam-macam, ya guys. Iya, apalagi sekarang ini reaksinya bisa seperti kayak sakit jantung bisa, seperti kayak stroke atau apa yang nggak usah jalan atau sakit apapun, dikondisikan sesuai dengan era sekarang penyakitnya, biar tidak mudah terdeteksi. Kalau zaman dulu mudah terdeteksi, karena selalu terpisah. Kalau sekarang berbarengan, kebiasaan si Pulan apa nih, naik mobil, nah bagaimana bermobilnya nabrak seperti itu? Iya. Ini Sohib Top Misteri, luar biasa menarik. Tapi saya penasaran, saya pengen menggali. Jadi seorang paranormal tatkala menangani hal-hal yang kadang-kadang di luar dari nalar dan logika kita sebagai manusia awam ya, banyak menemukan hal-hal yang gaib, kadang-kadang malah ekstrim, yang katanya santet. Nah, ini santet ini dari orang yang ngirim si anu ini. Begitu mau ditanganin, ada apa ya, sesuatu yang nggak terlihat, tapi ada perlawanan di sana. Nah, saya pengen tahu ini dari Kiai Kurdi, pernahkah menemukan hal-hal seperti itu? Ya, pernah. Sebenarnya gini, itu udah bukannya pernah atau sekali dua kali. Sering kejadian. Nah, untuk bahwa dia terkena santet atau terkena apa doa buruk dari seseorang, pas datang ke rumah dia tiba-tiba matanya merah, terus marah-marah, itu berarti ada gangguan. Makanya posisi kita pada saat nemuin pasien itu kan pertama ya biasa. Nah, wah ini berarti ada gangguan, berarti dia lebih tinggi daripada kita. Makanya kita langsung hening sejenak, memposisikan bahasa harus lebih tinggi daripada dia. Dia langsung tunduk atau sujud, minta maaf, terus kita mau pakai air putih, selesai. Itu kalau gangguan sihir yang sifatnya kena setan atau kena gaib atau ini. Jadi bagaimanapun juga posisi kita harus lebih tinggi atau lebih di atasnya yang sakit itu. Itu ya, sama juga tatkala kita ngurusin orang sakit ya kita harus lebih sehat, harus sehat dulu kan gitu. Kalau kita nggak sehat ngurusin orang sakit bagaimana gitu ya. Jadi segala sesuatu tatkala kita menjadi apa udah berdharma untuk membantu orang, ya kita harus secara fisik ya harus lebih sehat, secara pikiran juga harus lebih mumpunin dibanding yang sedang gangguan-gangguan. Jadi Sohib Top Misteri, saya dengar paparan Kiai ini jadi tergeliti karena banyak sekali informasi di luar sana yang berseliweran. Kalau orang menanganin orang yang terkena santet, kadang-kadang suka berantem. Walaupun secara kasat mata orang-orang awam nggak ngelihat, tapi bagi sang praktisi sendiri dia merasakan hal itu.
gimana menurut Kiai Kurdi? Iya, makanya memang sering terjadi begitu. Tapi kan kita nggak memperlihatkan. Iya. Kita nggak perlihatkan kepada mereka itu. Kita tahu bahwa ini ada yang marah-marah, ini bukan dia yang marah. Aha. Posisi kita harus memposisikan yang lebih kuat daripada dia. Iya. Sehingga jangan sampai kita kelihatan kayak cicilan atau katakanlah kita ikut kesurupan juga, jangan kan gitu. Kita harus lebih tenang dan sebagainya. Jadi saya potong Kiai. Ya. Maksudnya dia ini Ya. makhluk gaib yang ngikutin orang si sakit itu tadi atau bagaimana? Iya kan dia marah-marah karena masih mandang sesamanya atau kita lebih kecil daripada dia kan. Iya. Maka kita harus memposisikan yang lebih tinggi daripada dia atau lebih kuat. Nah makanya jangan sekali-kali tatkala kita masih belum mampu memposisikan diri kapan jadi apa nanganin orang kena santet atau kena sihir, karena sihir itu beragam. Ada yang misalnya yang berat, yang berkelas, bisa dia menghantam kita yang jatuh atau kita yang binasa bisa. Itu artinya di sini bahwa santet itu adalah satu bentuk kerjasama antara orang dengan jin ya. Iya. Jin berarti makhluk yang penasaran itu yang dipakai oleh mereka-mereka yang tahu pemahaman ilmu santet. Iya. Itu makanya kita juga tatkala menjadi seorang pengobat juga harus tahu teknik-teknik itu biar tahu penawarnya. Misalkan santet dari A, dari wilayah B itu beda-beda. Iya. Pernah berantem nggak Kiai tatkala menangani pasien seperti itu? Pernah. Tapi kan berantem secara halus atau jadi kalau misalkan yang kita urus makin parah, bahkan makin parah, berarti kita kalah. Tapi kalau yang kita urusin sehat, dia pasti udah tumbang. Oh gitu. Itu. Dia mengakui kelebihan kita kan? Ya. Kalau sudah begitu, berarti yang menyertai dia si sakit ini tadi udah langsung pergi kan? Langsung pergi. Biasanya langsung pergi. Gitu. Oke. Jadi Sohib Top Misteri ini baru sampai di perginya ya. Saya belum puas karena dalam perjalanan spiritual tentu saja ada hal-hal yang juga mungkin agak ekstrim ditemuin Nah, dalam menangani itu atau mungkin untuk memperdalam tingkat kemampuan itu pernah mengunjungi suatu tempat dan di situ ketemu apa Nah, saya kepengen dengar dari Kiai Kurdi gimana itu untuk sampai mencapai ke tingkat-tingkat itu. Perjalanan Kiai Kurdi bagaimana? Iya, perjalanan saya kan memang dimulai dari tetap lelaku ya. Ilmu itu bekasannya kanti laku, orang Jawa bilang. Ya, lelaku itu maksudnya lelaku gimana? Itu ya dengan tirakat. Tirakat itu ya ada yang pakai puasa, ada yang pakai nyepi, atau topo broto kan gitu. Makanya tatkala tanpa lelaku mau baca mantra sekarung, nggak ada efeknya. Jadi tatkala kita hanya baca satu kalimat atau ayat Allah, maksudnya surat Allah, misalkan surat dari Allah kita baca Al-Fatihah, jadi dipuasain atau sesuai dengan konsep petunjuk guru, insya Allah akan lebih dahsyat, bisa menggulung semua yang negatif. Karena apa? Tatkala kita lelaku berarti kita sedang nyambungkan diri. Dan yang melayani kita sudah bukan mung tangan dan kaki kita. Yang melayani kita sudah ada yang bilang ini khodam atau apalah, tapi khodam ayat itu atau mantra itu yang akan menjadi pelayan kita atas instruksi Allah atau Tuhan. Itu. Jadi orang-orang kebatinan atau orang-orang yang selalu menggunakan tadi seimbang, ya amalan thayyibah, kalimat thayyibah berarti baca doa-doa, ya amalan soleha dengan tindakan perbuatan, dengan puasa atau dengan entah puasa bisu, entah puasa seperti Ramadan tidak makan,
ada puasa ngerowot, ngebleng. Kalau di Jawa itu macam-macam untuk metode lakunya. Tatkala kita mau ngedemna rasa, berarti kita makan yang daun-daunan biar adem misalkan. Iya, iya. Nah itu akan membuat dampak ayat itu si pemilik ini akan aktif melayani kita. Itu. Jadi bedanya orang-orang yang hanya membaca doa saja, ya dia tetap mendapat pahala. Tapi kalau ada diiringin dengan lelaku atau dengan puasa, dengan apa, ada kekuatan tersendiri karena dibantu oleh para malak. Malak itu ya malaikat itu. Malaikat, ya. Itu namanya ilmu ya. Ya. Jadi Sohib Top Misteri, ilmu itu kalau sudah dikuasai menurut Kiai Kurdi, bahwa ilmu itu bisa membantu kita, melayani kita dalam mengerjakan sesuatu yang sesuai bidang kita ya. Nah, pernah nggak Kiai Kurdi menemukan itu pasien yang memang benar-benar frontal, atau pada saat di ini kita yang diserang, terus pasiennya sendiri ada muntah darah, atau kita sebagai pelaku pengobat itu kena serangan? Pernah nggak punya selama ini belum pernah. Karena kan begitu ada yang mau datang misalkan, kita tanya namanya siapa, terus mau datang hari apa, kita analisa dari jauh. Kalau ada gangguan itu udah tak kunci dari jauh dulu. Jadi biar datang nggak begitu frontal. Itu. Jadi perlunya tahu nama siapa, misalnya tinggalnya di mana, mau datang jauh, kita analisa. Jadi tidak tiba-tiba datang. Kalau tiba-tiba datang biar terjadi seperti itu. Tapi kan kembali di tempat saya di rumah, udah tak kasih blok atau kasih pageran gitu. Kalau yang ada gangguan-gangguan yang ekstrim, dia akan tertinggal. Jadi udah ada tim juga, tim untuk memfilter. Oh gitu ya. Jadi begitu masuk rumah, masuk tempat praktek ya, dia udah kondisi dia, dan yang berat-berat udah pada di luar, nggak berani masuk. Gitu. Berarti Kiai Kurdi di rumah juga memberikan pelatihan sama murid, atau istilahnya seperti itu, atau ada padepokan khusus? Iya, ada padepokan, namanya kan Pangudi Mukti Kasampurnan. Oh gitu ya. Gitu. Jadi padepokan Pangudi Mukti Kasampurnan itu yang tiap malam Jumat itu kita ada pengajian. Jadi ya bukannya mengaji saja, tapi udah bagaimana metode-metode keilmuan kita kasih, atau materi-materi kita kasih. Karena apa? Ilmu itu kan untuk mengundang amal. Amal itu perbuatan atau tindakan. Apabila amal itu datang, ya udah selesai, berarti udah wis menyatu kan begitu. Makanya tidak perlu pakai zikir lama-lama, karena sudah terbiasa, udah menyatu itu. Jadi makanya amal soleh, beramal soleh itu kan bertindak, berbuat sesuai dengan sakilah, sesuai dengan solehnya, sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas kita sebagai paranormal berarti harus sudah mempersiapkan diri segala sesuatu untuk menghadapi hal yang terberat. Bukan yang teringan, yang terberat. Seperti apa kira-kira contohnya? Ya misalkan ngadepin orang yang terkena gangguan jiwa karena disantet atau dikirim kekuatan tertentu, itu kan butuh waktu untuk menanganinya. Itu. Tapi kok cuman karena gilanya, karena stres, karena mungkin masalah rumah tangga, masalah apa, itu masih ringan. Tapi yang belum dihantam, dimasukkan. Karena untuk santet sendiri atau gangguan itu bisa lewat jalannya air, bisa lewat jalannya api, bisa lewat jalan mana saja. Makanya diri kita ini jangan sampai kosong, harus ada lambaran, atau kalau orang Jawa bilang lambaran, tapi kalau bahasa biasa sudah ilmu, ada tameng. Gitu. Oke, Kiai. Untuk mencapai itu bukan hal yang mudah. Kalau menurut saya ya, termasuk saya yakin juga Sohib Top
misteri juga seperti itu. Banyak yang tanda tanya. Nah, paranormal, orang-orang kalau istilah umumnya itu orang pinter, ya. Sampai ke tingkatan itu, ada informasi-informasi dia pernah ketemu dengan perwujudan makhluk apa, seperti misalnya kayak wujud macan, padahal sebenarnya bukan macan, kayak wujud ular. Nah, Kiai Kurdi pernah nggak ngalamin seperti itu? Iya, ya sering terjadi seperti itu. Bagian cobaan. Cobaan itu bisa muncul nyamar, atau ujian itu bisa nyamar apa? Seperti ketemu macan atau harimau. Kalau kita dulu bukan binatang, tapi bisa ketemu orang tua kita. Orang tua ya. Jadi untuk menggagalkan biar kita tidak fokus. Oh, kita digoda itu? Iya, digoda. Biar nggak dilanjutin? Iya, biar nggak dilanjutin. Terus biar kita segera pulang, atau biar kita keluar dari titik kita lelaku. Nah, itu benar lelaku. Iya. Terus kita kalahnya, bukan kalah, tapi geser dari lokasi tatkala merasa mau ditabrak kereta. Oh, pernah itu? Ya, jadi kalau cuma kena macan, ada ular, nggak takut. Buyuk kereta, karena mau lewat. Perasaan mau nabrak udah di depan itu. Saya lari. Sama juga rekan saya sendiri ngelihat kodok nabu terbang. Wah, jadi akhirnya hampir maksudnya edan. Kodok nabuh gendang? Iya, nabuh gendang. Nabuh gendang, jadi kan lucu. Dia ketawa-tawa hampir edan. Jadi masing-masing punya pengalaman beda-beda. Iya. Kalau saya kalahnya sama kereta. Kereta itu ya? Geser terus nggak tahu, bukan di tempat kereta, tapi memang di dalam gua waktu itu. Ya. Nah, setelah itu bergeser. Ya. Berarti ini batal dong lelakunya? Iya, batal, tapi kan diulangin lagi. Diulangin lagi. Dari awal lagi. Ya. Diulangin lagi dari awal lagi. Karena kan itu nggak boleh tidur, nggak makan, nggak aktivitas, mau duduk aja sambil baca mantra. Gitu. Makanya kita pernah ngalamin topo melek, kekuatannya hanya sampai 21 hari, 21 malam. 21 hari, 21 malam. 21 malam. Itu nggak boleh tidur. Terus diakhirin nggak boleh nekuk dengkul atau nggak boleh duduk. Jadi harus jalan terus. Kalau diri ya diri, nggak boleh jongkok. Iya. Itu akhir dari lelaku. Akhir dari melek atau puasa tidak tidur itu. Oke. Berarti sudah sampailah ke tahapan untuk bisa membaktikan diri untuk kepentingan orang banyak ya. Kiai. Dalam perjalanan menjadi praktisi seorang pengobat secara non medis, pernah nggak ketemu? Sekarang ini kan banyak sekali yang namanya, sekolah itu ada kesurupan massal, ya kan? Bisa satu kelas sekaligus. Nah, ini sebenarnya apa ini? Kesurupan massal ini. Itu bab kesurupan massal itu hanya ikut-ikutan aja, karena fokus pada yang sedang kesurupan. Tatkala lagi ada yang kesurupan, mending ditinggal saja. Paling yang ngurusin saja, dia jangan fokus biar nggak nyurup semuanya. Oh gitu. Karena tatkala lamun ya akan kesamber gitu. Dan saya pernah ngurus seperti itu, emang bener. Sempat digigit juga. Iya. Itu, sama orang kesurupan. Orang kesurupan. Digigit beneran itu. Tapi ya alhamdulillah emang nggak luka. Tapi akhirnya kan selesai. Itu mau di sekolah pernah. Tapi biasanya yang kesurupan itu yang menjelang anak kelas 2 mau naik kelas 3 atau kelas 3-nya. Itu biar ada gangguan, mungkin pikiran, mungkin stres dan sebagainya, yang akhirnya biar terjadi kesurupan. Itu artinya faktornya dari pikirannya. Mungkin terlalu tegang, terlalu serius untuk menghadapin itu ya. Akhirnya kalau istilah anak-anak muda sekarang agak ngeblank. Artinya kesurupan massal tuh memang bukan sebenarnya satu kelas tuh karena ada unsur lain yang masuk, enggak ada. Itu karena sibuk lihat yang kesurupan, satu, nanti lihat ada yang kesurupan lagi, 3, terus ada kesurupan semua. Nah, kalau sudah begitu nangannya gimana, Kiai?
kita dengan doa atau kalau ya di ruqyah atau kita pakai ngambil air kelapa, waktu itu pakai kelapa kuning. Oh, kelapa kuning. Kelapa kuning kita cepret-cepretin ke seluruh tubuh, udah bubar langsung pada tidur. Ya. Pas udah bangun baru udah sadar udah bangun. Jadi ngurusin orang kesurupan nggak mesti harus pakai yang berat-berat. Ya. Oke, luar biasa. Jadi Sohib Top Misteri, apa yang kita ikuti dari paparan Kiai Kurdi hari ini luar biasa. Banyak sekali edukasi yang kita dapatkan ya, terutama tentang dunia-dunia spiritual yang katanya ada ini. Ternyata begitu kita dengarkan paparan dari beliau, itu faktor utamanya sebenarnya dari pikiran. Dari pikiran. Termasuk ilmu itu sendiri sebenarnya yang menguasai pikiran itu. Nah, ini berbicara tentang ilmu, Kiai. Tadi kan sudah diceritakan tentang bagaimana lelaku ya untuk mendapatkan ke tahap itu, melewati proses ujian-ujian dan macam-macam. Dan Kiai Kurdi tadi sempat ngomong mulai dari awal lagi gara-gara mau ditabrak kereta. Padahal kereta itu sebenarnya gaib ya, Kiai. Nah, ada enggak setelah itu penemuan-penemuan yang agak ekstrim dan menurut kita sebagai manusia kan takut banget gitu loh. Dilanjutkan atau enggak? Kira-kira gimana, Kiai? Iya, pas kita lanjutkan, Mang Aman lulus, dan itu yang selesai kita disuruh topo jalan atau musafir. Yang waktu itu selama kurang lebih 19 bulan. Disuruh jalan? Ya, jalan sampai dari wilayah Jawa Timur sampai ke ujung kulon. Wah. Nah, dalam perjalanan itu yang sering ketemu yang aneh-aneh. Karena selama perjalanan kita dibekalin hanya garam Batak. Kalau orang Jawa bilang garam Batak. Garam balok gitu ya. Balok yang gitu. kasar. Terus minta kan, tapi mintanya minta beras. Kalau nggak ada ya nggak maksa. Nanti kalau udah cukup berasnya nggak minta lagi. Nanti masaknya itu pakai gedebuk pisang. Gedebuk pisang itu yang masih basah. Dibakar, itu makanya nasi pakai itu dicampur. Jadi nasi cuma sama garam. Nah, dalam perjalanan itu pernah kejadian di wilayah Rangkas Bitung. Desa Somang waktu itu saya masih ingat. Itu lagi jalan menjelang maghrib. Tapi belum masuk waktu maghrib. Jadi memang udah gelap. Ada seorang perempuan jalan membelakangin saya lah. Saya kejar-kejar, saya tanya, mau mana Mbak itu? Karena waktu itu saya lagi nyari rute titik yang disuruh ditemuin. Karena kan kita dulu suruh nemuin si A, si B sama guru kan gitu. Pas nengok mukanya rata, nggak ada mukanya, kayak labu aja. Oh gitu. Maksudnya rata ini nggak ada hidung? Nggak ada hidung, nggak ada mata. Jadi pas nengok ini, rambutnya sih, kalau dilihat sih cewek, tapi pas nengok rata. Rata aja. Tapi sejenak, ya nggak lama dia hilang. Berarti ini gangguan. Terus jalan terus itu. Jadi intinya bahwa ketemu yang serem-serem atau yang menurut saya itu yang agak serem. Karena kalau bisa jantungan, bisa jatuh. Itu sebenarnya makhluk apa itu, Kiai? Yang seperti itu. Bisa juga jin, makanya kenapa menjelang maghrib atau pas ini nggak boleh keluar rumahan gitu. Waktu buruk lah. Jadi kita pas maghrib tutup pintu, tutup jendela kan gitu di dalam rumah. Karena memang disitulah bertebaran atau ini makhluk-makhluk berbagai jenis gitu. Nah, waktu itu memang kita kondisi dalam perjalanan mau menuju ke arah ini, jadi lewatnya Rangkas waktu itu. Rangkas ya. Rangkas Bitung. Dan itu jalan kaki, jadi dari daerah Jawa Timur sampai di lewatnya selatan.
balik lewat Pantura sampai kembali ya Itu jalan kaki terus. Iya, tapi kan kita pas ketemu yang dituju di situ nanti bermukim entah berapa bulan istirahat. Mungkin bisa bulanan karena dilatih. Oh, gitu. Ditambahin ilmu lagi kan gitu. Nanti udah cukup, titik berikutnya cari lagi seperti itu. Jalan lagi. Itu ngelmu saya seperti itu. Jadi Sohib Top Misteri, kita sampai ke ini tadi, ada satu makhluk yang mukanya rata ya. Mukanya rata. Kalau dia dari belakang seperti wanita, rambut panjang, tapi begitu melihat mukanya nggak berbentuk, jadi rata aja. Kiai, ngopi dulu Kiai, biar enak. Saya masih mau gali lagi nih. Ini makhluk yang muka rata itu deh. Ngopi dulu Kiai. Ya. Kalau dengar informasinya aja, si muka rata itu tadi kan nggak terlalu greget. Pasti dia ada sesuatu misi sampai menemui Kiai itu. Sebenarnya tujuannya apa ini? Jadi dia mencegat perjalanan biar saya tidak lanjut perjalanan. Jadi biar kita nggak lanjut perjalanan menuju titik yang mau saya tuju. Gitu. Jadi makhluk-makhluk itu banyak tujuannya itu. Makanya tatkala orang ngelmu atau orang ngelmu terus nggak ada godaan-godaan, nggak ada ujian, itu kurang berbobot. Itu. Makanya seperti gini, orang-orang sekarang atau masa sekarang tadi orang ada belajar pemahaman ilmu tentang ya kayak olahraga sebetulnya, kayak tentang meditasi, nah itu baru tentang bagaimana itu jualan laku atau bertafakur, atur napas, itu bagian itu. Nah dalam proses itulah yang sadar sering terjadi gangguan-gangguan. Seperti misalnya kita ngelihat ular, kita ngelihat manusia berkepala manusia berbadan ular, gitu. Berkepala manusia badannya misalkan kerbau misalnya. Itu kan gangguan, itu kan berarti alam dia itu. Kenapa mereka pada bermunculan? Hawa dia keterpa hawa kita tuh biasanya dia panas. Itu, makanya dia ingin ngusir kita juga kan gitu. Makanya yang tadi bahwa harus ilmu itu harus dibarengin dengan lelaku atau dengan puasa, dengan ya bertapa lah. Orang dulu bilang tapa berataan gitu. Iya. Oke, Kiai. Jadi luar biasa. Nah, makhluk gaib ini kan dia kadang-kadang kan katanya suka nyaru. Dia bisa menyerupai apa aja yang dia mau, yang intinya dia untuk mengganggu manusia ini, menggoda ya kan. Sebenarnya makhluk gaib ini punya wujud nggak? Iya, sebetulnya kan dia punya. Cuman kan dia maya, berubah-ubah. Maya itu kan berubah-ubah. Sebetulnya hampir sama kejadiannya. Ya ada unsur cairnya, ada unsur padatnya, ada unsur apinya, ada udaranya. Dia tetap memperbandingannya. Lebih banyak kita atau manusia, unsur padatnya lebih banyak, tetanahnya banyak. Unsur cairnya juga banyak. Apinya lebih sedikit, anginnya pun sedikit. Nah kalau dia makhluk atau gaib itu yang banyak unsur angin dan apinya. Padatnya sedikit, makanya dia maya, berubah-ubah. Makanya dia bisa berubah jadi apa misalkan. Bisa menyerupain kayak keluarganya bisa terjadi. Bisa menyerupain kayak anaknya itu bisa. Tapi tatkala dipegang ya hilang aja karena kan berwujud, cuman dia maya. Gitu. Jadi istilahnya kalau toh dia melakukan penampakan itu samar-samar. Samar-samar sebetulnya, jadi maya. Kayak Pak Prabu ngelihat fakta morgana ya, seperti itulah sebetulnya. Kemudian yang membentuk yang serem misalkan. Luar biasa. Jadi Sohib Top Misteri, yang kita dapatkan hari ini adalah edukasi atau pembelajaran yang luar biasa bahwa dunia-dunia gaib itu memang ada
dan memang harus kita imani. Ya. Ya. Semuanya itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Betul. Nah, hanya beda alam aja. Beda alam. Nah, mereka itu di alam gaib, sementara kita di alam nyata. Ya. Tapi kadang-kadang yang sering ditemukan di lapangan juga, terutama para paranormal dan pelaku-pelaku alternatif, itu mereka bisa melihat, namun wujudnya itu tidak jelas nyata seperti kita manusia. Ya. Nah, kita pengen tahu, Kiai, kita bisa membedakan bahwa itu, misalnya kita nggak ngeliat dari depan nih. Ya. Kalau dari depan kan mungkin mukanya macam-macam. Ya. Kita ngeliat dari belakang. Kita pengen tahu apakah itu manusia atau makhluk gaib. Ya. Dari mana itu? Tahunya itu? Jadi gini, untuk membedakan itu manusia dan makhluk gaib mudah. Tatkala kita melek, tetap masih ngelihat bayangan itu jelas. Itu pasti makhluk gaib. Jadi melihat gaib itu bukan merem. Kalau merem nanti cipta. Cipta itu berarti kita yang menciptakan. Oh iya, halusinasi. Nah, gitu. Jadi melek lihat. Nah itu, dan dia goyang-goyang atau kayak lihat fakta morgana itu. Mungkin membentuk orang, membentuk apa dan sebagainya. Itu berbeda gitu. Nah, sedang kalau manusia kan tetap dari ini kelihatan. Dari mau mata melek dia kelihatan langsung nggak goyang-goyang biasa kan gitu. Iya. Jadi Kiai luar biasa. Apa yang disampaikan Kiai Kurdi hari ini memberikan edukasi lah, terutama buat sohib top misteri, ya kan? Kesimpulannya menangani orang-orang yang terkena gangguan makhluk gaib itu, coba disampaikan dalam closing statement. Ya untuk bagaimana biar tidak kena gangguan gaib ataupun cara penanganannya tidak jauh daripada air. Makanya kita harus minum air itu atau minum itu cukup. Orang yang sering gangguan itu orang yang kurang minum. Secara lahirianya itu Pak Prabu. Nah makanya kenapa orang-orang dulu selalu minta air kepada si A, pada kiai, pada ustadz, pada orang pinter. Karena makhluk apapun pasti takut sama air. Gitu. Jadi kalau kita ingin terbebas itu harus cukup minum air. Tapi ya jangan terlalu banyak kan gitu. Nanti jadi cukup aja minum air sama ayat-ayat Allah yang mengandung air mengandung pendingin itu apa. Nah, makanya diperintahkan suruh baca surat Al-Falaq dan Anas dan baca Al-Fatihah tentunya. Nah itu untuk tameng, jadi apapun nggak akan bisa nyentuh sambil diimbangin ya tadi, entah puasa Senin Kemis, entah nyirik makan yang bernyawa, itu bagian relaku juga. Karena kalau cuma hanya dibaca saja, sekarung ya tetap nggak ada efek, mendapat pahala saja dari Allah. Tapi intinya untuk didaya gunakan kita sebagai pengobat atau sebagai apa kurang. Gitu. Oke Kiai, sohib top misteri, mudah-mudahan sohib top misteri bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Kiai Kurdi hari ini. Dan kalau boleh saya sedikit mengkerucutkan dari apa yang disampaikan Kiai Kurdi, bahwa kita manusia harus mempercayai hal-hal yang gaib juga, karena tidak terlepas itu semuanya ciptaan Tuhan. Tapi dunia gaib dan dunia kita kan beda. Tidak bisa melebur. Tapi kadang-kadang makhluk gaib ini kan, kalau istilah anak-anak sekarang suka iseng juga, menggagu, menggoda, sifatnya ya karena kita sebagai manusia ada tujuan-tujuan, ada niat mau kemana, jangan sampai dia sampai sana, jadi digoda dulu, ya kan? Nah artinya beliau ingin menyampaikan bahwa edukasi yang kita dapatkan hari ini, kita harus juga mengetahui tentang
hal-hal yang gaib. Tapi kita harus fokus dengan satu, bahwa kita sebagai manusia. Tadi kayak Kurdi sudah sampaikan, bagaimanapun hebatnya dia, kita harus lebih hebat. Kalau kita mau membantu orang yang diganggu makhluk gaib itu. Kalau kita nggak lebih hebat, kita akan tumbang sendirinya. Jadi begitu kira-kira Sohib Top Misteri. Sampai di sini, terima kasih Kiai Kurdi sudah menyempatkan diri berbagi pengalaman dengan channel Top Misteri bersama saya Kang Prabu. Insya Allah kita nanti akan ketemu di episode berikutnya, dan tentu saja dengan kisah-kisah dan cerita-cerita pengalaman-pengalaman dari tokoh spiritual yang lebih menarik, yang dahsyat lagi. Dan jangan lupa buat Sohib Top Misteri, bantu channel ini agar lebih berkembang. Kasih kritik dan saran di kolom komentar. Ikuti dan subscribe, juga share semajak-majak. Akhirnya saya Kang Prabu pamit undur dulu. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Kiai.